Kadang tiga, dengar terus aja. Halo, selamat datang di studio bocor kami. Studio tempatmu mendapatkan bocoran film sampai tuntas. Nah, film India kali ini yang bakal dibocorin judulnya adalah Badai Do. Film ini diperankan oleh Rajkumar Rao sebagai Shardul Thakur dan juga Bhumi Pednekar sebagai Suman Singh. Seperti biasa, wahai yang pada nungguin jalan cerita film ini, bersabarlah ya guys. Saya mau sapa-sapa bentar, oke? Hello buat Gibran Putra. Hai Gibran, sehat ya. Lalu juga ada Darman Rahwana. Terus juga ada akun yang namanya Sofil Fuad, Niki Umsu. Terus ada Fadin Aladjehnese. Semoga saya benar bacanya ya. Terus ada MHS Dewi Anggraini. Ini apa nih, mahasiswa kali ya maksudnya. Terus hello juga akun yang namanya Bujang Termanja. Rumi Sugiarto, apa kabar? Terus juga ada Muhammad Solih, Maulida Inayati Menas, dan juga Santri Pasar. Pokoknya buat semua yang lagi nonton channel ini, makasih banyak ya udah support. Semoga yang lagi bingung sama gaji, segera dinaikin gajinya. Terus semoga buat yang lagi gundah gulana perkara di ghosting mungkin, atau perkara asmara, pokoknya semuanya langsung jadi lebih happy, ya gak sih? Habis itu semoga rezeki melimpah, sehat selalu dan dikelilingi sama orang-orang yang baik hati. Amin. Film Badai Do diawali dengan kisah di rumahnya Shardul Thakur nih. Sekeluarga ini heboh diskusi ngebahas tentang kehidupan Shardul, sementara Shardulnya nggak ada. Jadi mereka itu sibuk membicarakan pernikahan yang sebenarnya nggak terlalu dipikirin sama Shardul. Dia tuh pengen menikahi wanita yang seprofesi dengannya, sama-sama polisi gitu, namanya Nazneen. Mereka debat, karena ada yang gak setuju, ada yang setuju gitu kan. Tapi akhirnya sang bibi menelpon Shardul dan bilang keluarga mau gak mau ya setuju. Padahal nih ya guys, sekarang posisinya Shardul tuh lagi ada pas di depannya Nazneen. Pas dia lagi ditelepon bahwa intinya mereka setuju lah sama pernikahannya Shardul dan Nazneen. Tapi Shardulnya sendiri kok kayak agak mencurigakan gitu wajahnya. Tiba-tiba dia pergi agak menjauh, terus bilang ke keluarganya kalau udah deh, kalian itu terlalu lama memutuskan. Akhirnya sekarang Nazneen udah keburu dinikahi cowok lain. Saya curiga deh kalau lihat ekspresinya ya, karena kayaknya Nazneen sendiri nggak tahu kalau Shardul tuh pengen nikah sama dia gitu. Dan sepertinya ini cuma alasannya Shardul aja, karena sebenarnya Shardul belum pengen nikah. Jadi, dia ini adalah seorang polisi muda yang karirnya sudah sangat berkembang dan jadi kebanggaan keluarga. Di tempat lain ada Suman Singh atau biasa dipanggil Sumi. Jadi dia itu adalah seorang guru pendidikan jasmani yang sekarang usianya sekitar 31 tahun. Perempuan ini nggak pernah betah tinggal di rumah karena dia tuh emang sering banget ditanyain sama ibunya kapan nikah gitulah pokoknya ya. Jadi gini, sebenarnya untuk sebagian keluarga pernikahan itu kan jadi kayak pembuktian eksistensi sebuah keluarga gitu kan, nggak cuma di India deh kayaknya ya. Nah tapi di India ini kebanyakan keluarga masih berlomba-lomba mencarikan jodoh yang oke buat anak-anaknya gitu. Sumi, yang बहुत बड़ी टीचर है. Jadi intinya sebenarnya kondisinya Suman dan juga Shardul ini sama aja. Keluarga mereka sama-sama sibuk mencari jodoh buat anaknya masing-masing. Nah, di tengah Suman lagi kerja nih, disamperin sama bibinya dan juga temennya. Ceritanya, temen si bibi ini mau jodohin anaknya yang namanya Sanju ke Suman gitu. Tapi ada aja caranya Suman. Dia bilang kalau pernah tunangan sama cowok lain, tapi tepat sehari sebelum menikah cowoknya meninggal. Intinya Suman lagi nakut-nakutin ke ibu itu jangan sampai anaknya punya nasib yang sama kayak tunangannya Suman yang dulu meninggal dulu gitu. Astaga, ada-ada aja kan caranya. Suman ini punya teman dekat yang sepertinya gak cuma teman guys, namanya Komal. Pas dia telepon ya, Suman tuh kayak bete dan malas gitu diganggu. Akhirnya dia kembali ke aplikasinya. Dia memang lagi sibuk banget main aplikasi dating gitu. Dan kebetulan match sampai namanya Raju. Tapi Raju kok cewek gitu kan. Nah pas dia janjian ketemuan, yang muncul adalah Raju sebagai cowok. Si Suman langsung kabur guys. Raju ini malah ngejar dia. Dia berusaha membuat Suman suka sama cowok. Intinya Raju ini tahu lah kalau Suman emang gak suka sama cowok gitu. Tapi Suman terus menghindarinya. Entah apa sih yang dimau sama Raju ini. Dia itu minta Suman untuk melakukannya sekali aja. Toh Raju juga gak mau jadi pacarnya gitu. Melakukan apa ini? Kayaknya aneh-aneh dimaksudnya Raju nih. Akhirnya gak pakai mikir panjang nih, Suman ke kantor polisi dan melaporkan Raju.
Nah, di sini Suman bertemu dengan Syardul. Ketemu deh dua orang yang dituntut nikah cepat sama keluarga masing-masing, ya kan? Nah, setelah melaporkan Raju, dalam waktu yang cepat Syardul bisa menemukan Raju. Dihukumlah pokoknya dia ya, pokoknya itu dah, dipukul lah, dia apain lah gitu kan. Tapi beberapa saat kemudian Syardul mulai deh malah mencari Suman. Dia tuh kayak tertarik sama Suman gitu. Bahkan sekarang giliran Suman yang geli sama Pak Polisi ini karena dia ngerasa dibuntutin. Tapi emang iya sih, emang dibuntutin sama Syardul. Singkat cerita, akhirnya Syardul diminta waktu cuma beberapa menit aja lah untuk ngobrol sama Suman berdua gitu. Ternyata dia tuh tertarik untuk nikah sama Suman karena usia berdekatan. Terus kasta mereka sama. Dan Syardul bisa nebak kalau Suman juga pasti sedang dikejar oleh keluarga untuk buru-buru menikah. Tapi dengan lantang dan tegas, Suman jelas gak mau. Dia belak-belakan bilang kalau gak tertarik menikah. Dan tau gak guys, Syardul langsung jawab kalau dia tahu jati diri Suman yang gak suka sama cowok. Dia tahu dari Raju. Itulah kenapa Syardul ngajakin Suman nikah. Kok bisa? Ya karena ternyata Syardul pun demikian. Dia juga gak suka sama Suman. Intinya dia sukanya sama cowok gitu intinya. Ya udahlah ya, pokoknya mereka akhirnya yang tadinya gak mau nikah akhirnya jadi nikah. Jadi memang harapannya kalau menikah ya keluarga mereka kan akan adem ayem, gak maksa-maksa nikah lagi. Tapi Syardul dan Suman bisa hidup bebas karena akhirnya mereka berdua sama-sama tahu jati diri masing-masing gitu. Mereka cuma mau menganggap ya udah kita berdua ini teman sekamar aja gitu. Akhirnya Suman yang tadinya gak setuju, gak mau nikah, akhirnya setuju deh. Mereka berdua lalu mulailah bersiap untuk menikah. Dan inilah dia, terjadilah pernikahan Syardul dan juga Suman. Wow, satu keluarga, pokoknya dua keluarga nih ya, happy lah pokoknya akhirnya mereka menikah. Langsunglah kita masuk ke malam pertama. Di malam pertama, Syardul malah mabora alias mabok dan curhat tentang cita-cita dia yang sebenarnya mau jadi binaragawan. Tapi akhirnya mau gak mau jadi polisi. Dan dia juga cerita ke Suman kalau sebenarnya dia punya pacar namanya Kabir. Besoknya akhirnya Kabir muncul guys. Mereka berdua pergi deh kencan gitu. Jatuh-jatuhnya Suman ini malah nemenin Syardul dan juga Kabir pacaran. Kasian juga sih lihat Suman. Sementara itu dua laki-laki yang sedang dimabuk asmara ini udah gak peduli sekitar. Syardul ya udah sih. Tapi Suman seneng liat mereka senyum-senyum aja ngeliatin karena dia ngerasa wah mereka berdua nih pasangan sejoli ini kayaknya emang cintanya tulus gitu. Syardul juga bahkan sempet cerita ke Suman gimana dia pertama kali ketemu sama Kabir dulu. Tak lama setelah bulan madu mereka akhirnya kembali ya kan. Nah pokoknya intinya Syardul ini harus pindah ke apartemen lain, ke daerah perumahan kepolisian, karena memang itu tempat dinasnya dipindah gitulah pokoknya ya. Mereka berdua nih suami istri ala-ala punya kesepakatan untuk saling bantu bersih-bersih rumah, pokoknya kayak gimana lah piket-piketannya gitu kan, bagi-bagi tugasnya, dan harus saling bantu, saling makin menjaga rahasia. Nah, suatu hari Suman bertemu dengan dokter Rimjim di lab gitu, dia lagi kayak tes-tes gitulah pokoknya. Awalnya biasa aja, tapi kok Suman kayak tertarik gitu kan, kayak suka. Akhirnya dia cari cara, pokoknya gimana caranya bisa balik lagi ke lab itu, ya kan, mau tes apa kayak gitu. Singkat cerita, dokter Rimjim ini ternyata juga punya perasaan yang sama ke Suman. Mereka berdua jadi makin deket dan akhirnya jatuh cinta, udah saling menyatakan cinta lah, jadian lah pokoknya ya. Rimjim suatu hari tidur di rumah Suman dan Syardul. Si Syardul kaget, bete, karena dia merasa wah bahaya nih. Lagi-lagi karena emang harus benar-benar menjaga status mereka di depan para polisi ya kan gitu, karena emang mereka tinggal di sekitaran polisi gitu kan. Akhirnya sang dokter ini tinggal bersama dengan pasangan pura-pura ini dengan identitas sebagai sepupu. Aduh Suman nih ya makin-makin deh. Sekarang giliran deh Syardul yang ngelihat kemesraan Suman dan juga Rimjim setiap hari gitu. Intinya Syardul yang jadi obat nyamuk sekarang. Nah, suatu hari orang tua Suman tuh sempat dadakan datang gitu. Bingung dong lihat siapa nih kalau di cewek, Rimjim nih siapa gitu kan. Bohong deh mereka mau gak mau bilang kalau Rimjim adalah sepupunya Syardul. Nah, suatu hari nih Syardul pergi berduaan sama Kabir ke sebuah penginapan. Emang pengen berduaan gitu kan. Tapi Kabir tiba-tiba ditelepon dan tiba-tiba mau pergi. Syardul jengkel dong ya kan, dia curiga sama Kabir dan maksa untuk melihat HP-nya Kabir.
Mereka berdua berdebat di sini, sampai akhirnya tanpa sengaja Syardul nampar Kabir. Dia kesel banget karena menurut Syardul ini nggak mudah untuk merencanakan hal ini gitu kan, mengagendakan hari ini untuk berduaan sama Kabir gitu. Malah ditinggal. Akhirnya hubungan mereka jadi kacau. Hubungan mereka berakhir. Pulang-pulang, Syardul mabuk dan curhat ke Suman. Karena nggak tega, Suman memeluk Syardul. Nah, di hari Diwali, sepasang suami istri ini harus pulang kampung ceritanya. Mereka pulang ke rumah keluarganya Syardul. Di sini nih, mereka didesak tentang anak. Kapan punya anak? Kok nggak punya anak? Dan bla bla bla. Pokoknya mulailah desakan-desakan lain muncul. Bahkan ini desakannya terus ke Suman gitu. Suman sendiri sampai jengkel. Berharap Syardul ini bisa lebih peka gitu kan. Peka sedikit kayak untuk ngebelain, ternyata enggak gitu. Pernikahan mereka memang sudah hampir setahun, nggak ada tanda-tanda mau punya anak gitu kan. Akhirnya makin banyak yang mendesak gitu kan. Duh, pusing, stres lah ya sama desakan keluarga yang tanpa henti. Karena desakan itu, Syardul akhirnya terpaksa bikin alasan yang membuat Suman marah. Emang Syardul ini agak-agak juga ya. Dia bikin alasan, dia mengambing hitamkan. Dia bilang ke kakak iparnya kalau Suman tuh mandul. Kakak iparnya udah janji nih ya kalau ini adalah rahasia, nggak akan bilang ke siapa-siapa. Jangan sedih, mana mungkin jadi rahasia. Kenyataannya, besoknya si Suman malah dibawa ke rumah sakit sama seluruh keluarganya. Ya nggak mungkin jadi rahasia lah. Akhirnya dites gitu kan. Beberapa saat kemudian hasil tesnya keluar dan dibaca oleh kakak iparnya Syardul. Jadi kakak iparnya Syardul ini dokter, jadi dia bisa baca laporan kayak gitulah, dia tahu. Dan ternyata Suman baik-baik saja, nggak mandul. Akhirnya keluarga ini diam-diam merunding lagi nih. Waduh, mereka itu saling sharing kalau mereka tuh emang sering banget lihat Syardul dan juga Suman tuh kayak debat, gak akur gitu. Pokoknya mencurigakan menurut mereka. Jadilah disepakati harus ada di antara mereka yang bisa mengawasi. Hah? Apa-apaan ini guys? Jadi harus ada yang tinggal bersama Syardul dan juga Suman. Sementara pokoknya ya kan, sambil memantau gitu. Beneran dong, besoknya pas mereka berdua pamit, sang ibunya Syardul heboh mau ikut dan didukung oleh seluruh keluarga. Nah, masalahnya yang bikin panik adalah Rim Jim kan tinggal di rumah mereka. Suman ini berkali-kali berusaha menghubungi Rim Jim tapi nggak bisa. Bahkan saat di kereta masih terus mencoba menghubungi Rim Jim tapi tetap nggak bisa. Bahkan pakai ada drama sinyal nggak oke. Syardul ikutan panik dong pasti. Dia berusaha mencari sinyal keluar pintu kereta. Jadi kayak HP-nya itu dibawa keluar, di shake, digoyang-goyang gitu. Seenaknya aja, nggak sengaja dia menjatuhkan handphone Suman yang jelas udah nggak bisa diambil lagi dong. Jatuh dari kereta. Diam-diam sambil angguk-angguk, toleh-toleh gitu kan, wajahnya takut-takut gitu. Syardul pergi. Karena habis jatuhin HP-nya Suman gitu kan. Suman cuma bisa melongo gitu. Mungkin yang ada dalam pikirannya dia, kok bisa aku kenal orang kayak gini ya gitu kali ya. Tapi kalau saya sih mah udah teriak tuh, minta ganti. Badi balati छोटे में टल गई. Nah, pokoknya nih agak-agak bulet-bulet dan juga ruwet-ruwet ceritanya nih ya. Intinya alurnya gini, Syardul menghubungi Nazneen ya kan. Dia minta Nazneen ke labnya Rim Jim dan ngomong sama Rim Jim dari HP-nya Nazneen. Dia minta Rim Jim untuk segera pergi karena ibunya mau tinggal bersama mereka. Lah, Rim Jim ini pakai nggak percaya. Akhirnya handphonenya diserahkan ke Suman. Setelah Suman yang ngomong, barulah Rim Jim percaya. Jadi selama yang tadi tuh kita lihat dia tuh nggak bisa dihubungi si Rim Jim ini, ternyata dia ganti nomor gitu loh guys. Kok untung aja gitu ya, si Syardul kepikiran menghubungi Nazneen dan minta tolong Nazneen gitu kan. Yang kocak lagi nih, demi memberi waktu ke Rim Jim yang lagi berkemas ya kan, Suman dan Syardul berusaha membuat taksi mereka tuh jalan lebih jauh. Jadi muter sana sini. Jadi biar pas mereka sampai rumah, Rim Jim udah gak ada gitu kan. Jadi emang diputerin arahnya gitu, jalannya kemana gak jelas gitu kan. Nazneen lah yang akhirnya bertugas ngasih laporan Rim Jim udah pergi atau belum gitu. Sampai rumah nih, yang katanya Rim Jim udah pergi, ternyata masih ada lagi dramanya. Rim Jim ketinggalan dompet. Aduh, lagi deh mereka harus nyelimurin si ibunya Syardul ke rooftop apartemen tersebut. Ada aja kan, tapi pokoknya endingnya selamat deh, pokoknya aman gitu. Masuk rumah, terus habis itu mereka jadinya LDR, Rim Jim dan juga Suman. Sehari-harinya ya guys, ibunya Syardul yang biasa dipanggil baby ini selalu telepon ke keluarganya. Laporan gitu, laporan tentang keadaan Syardul dan juga Suman, yang ternyata Syardul itu memang sering tidur depan TV. Akhirnya mereka bikin siasat, ibunya lah yang selalu harus tidur depan TV supaya Syardul ini balik ke kamar, supaya bisa tidur satu kasur sama Suman gitu.
Lalu, ibu baby ini nonton film yang mengandung hal-hal yang mesra-mesraan. Dia ngajak nobar sama Suman gitu, buat mancing kali ya, biar pengen. Sampai akhirnya lama-lama Syardul ini paham dong kalau ibunya tuh emang lagi mantau supaya mereka punya anak gitu. Syardul langsung kayak nodong gitu loh. Dia langsung ngasih pertanyaan ke ibunya dan dia langsung bilang bahwa udah deh ibu, mau mantau sampai kapan? Kami bahkan punya rencana mungkin mau adopsi anak gitu. Nah, ibunya Syardul, ibu baby ini kan juga agak-agak kocak ya. Jadi dia susah ngomong ke menantunya kayak gimana gitu. Dia gak tahu harus kayak gimana. Sampai keluarganya lah yang harus ngedekte by phone. Jadi ibu baby ini nulis apa aja yang harus disampaikan ke menantu. Akhirnya dia ngomong lah ke menantunya nih si ibu baby ini sambil baca yang ada di kertas. Tulisannya tuh pokoknya nyuruh Suman jangan capek-capek, jangan sering pakai celana, sering-seringlah dandan supaya bisa menggoda pria. Bahkan pertengahan ngomong, ibu baby ini lupa. Akhirnya ya udah dia malah ngasih catatan itu ke Suman gitu supaya Suman baca catatannya. Dan catatan tersebut akhirnya dibawa Suman, terus dikasih lihat ke Syardul gitu. Dia kesel lah, ngadu lah, pokoknya dia bilang keluarganya Syardul ini gimana sih segitu banget sih gitu kan. Nah, nih guys, mereka lagi berduaan. Syardul tiba-tiba nyeletuk, apa kita memang harus coba-coba ya melakukan hal yang intim biar punya anak, supaya keluarga kita berhenti mendesak gitu katanya. Mereka berdua kayak sama-sama ke bawah suasana gitu. Dalam mobil hampir aja ciuman. Tiba-tiba mereka inget, ya udah batal deh. Ya udahlah ya, mereka nggak jadi ciuman. Nah, suatu hari Supani ngomong lah ke mertuanya kalau dia udah melakukan semua nasihatnya, tapi masih nggak bisa hamil karena ternyata alasannya adalah tembakannya si Syardul kosong. Astaga. Apa sih kak? Alasannya karena tembakannya Syardul kosong, jadi ya udah nggak jadi hamil. Paham ya tembakan yang mana, cuy? Awalnya Syardul ini pas denger kabar ini marah dia. Kok dia sekarang gantian dibalas dendamin gitu kan? Intinya dia kira si Suman tuh balas dendam gitu. Karena awalnya kan Syardul bilang Suman mandul gitu kan. Tapi karena cerita bohong Suman inilah mereka semua setuju untuk menjadi sepasang suami istri yang mengadopsi anak. Ya udahlah, akhirnya boleh gitu. Drama untuk anak selesai nih ya. Tapi jangan sedih, Syardul kan punya pacar baru nih. Pacarnya emang belum berulah yang aneh-aneh, jadi belum ketahuan. Masalahnya adalah yang ketahuan langsung di depan mata ibunya Syardul adalah pas Suman dan juga Rim Jim bermesraan. Astaga Suman, ini ya udah dibilangin ya. Jadi akhirnya semuanya, seluruh keluarga tahu kabar ini. Suman langsung dijemput oleh ayahnya dan pulang. Dalam kondisi yang genting seperti ini, Syardul kan panik juga nih. Dia masih sempet cuma melindungi dirinya sendiri. Dia minta Suman untuk gak bocorin tentang Syardul. Oke, baiklah. Sementara di rumahnya Suman nih, dia habis-habisan dimarahi. Bahkan ibunya juga sempat ngomong, kenapa kamu gak mati aja sih gitu. Astaga, sampai segitunya loh. Yaudah, yang bikin Suman sedih nih sebenarnya ayahnya. Karena ayahnya termasuk orang yang memang aktif. Maksudnya tuh kalau misalnya Suman bikin kesalahan, selalu aja marah, selalu ditegur gitu. Tapi kali ini sang ayah mungkin ya, saking kagetnya, saking kecewa, saking sedihnya, sampai gak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa nangis. Bahkan sang ayah waktu diajak ngobrol sama Suman, si ayah ini cuma bilang gini, kenapa ini terjadi pada kita? Terus nangis. Ayah. मेरे घर की Besoknya nih ya, giliran Syardul yang akhirnya disidang dan diajak ngomong sama seluruh keluarga. Dia dianggap bodoh lah, terus dibilang kok gampang banget ditipu lah, kok gak tahu apa-apa lah. Bahkan salah satu dari mereka ada yang bilang jijik. Wah, Syardul gemes nih, dia mangkel lah pokoknya jengkel. Akhirnya dia ngomong lah sama keluarganya kalau dia tuh seneng banget ada di tengah-tengah keluarga besar yang semuanya begitu menyayanginya. Tapi dia malah merasa kesepian karena justru yang tahu tentang jati dirinya justru cuma Suman. Di sini akhirnya Syardul ngaku tentang jati dirinya. Dia bilang kalau dia tuh sama kayak Suman. Terus satu keluarga nih diem, melongo, gak bisa ngomong apa-apa. Habis itu dia pergi dan nangis. Aduh, Syardul telepon Suman dan dia ngasih tahu kalau dia udah ngomong dan ngaku ke semua keluarganya. Mereka berdua sama-sama nangis loh lewat telepon. Jadi ngelihat mukanya tuh kayak ada guratan senyum dari wajah mereka karena mungkin lega gitu. Tapi sedih banget karena mereka tahu mereka mengecewakan keluarga. Justru ekspresi mereka yang sama-sama nangis ini yang mengharukan guys. Jujur atas jati diri itu memang gak mudah ya gak sih? Ibunya Syardul akhirnya menyusul dan memeluknya.
Kemudian Syardul dan Suman ya beberapa lama kemudian lah pokoknya intinya ya dia memutuskan untuk tidak bercerai karena ternyata permohonan adopsi mereka dikabulkan. Jadi mereka tetap harus menikah. Waktu mereka ngumumin kabar ini, keluarga mereka udah diem aja, nggak bisa ngomong apa-apa. Satu persatu keluarga mereka pergi, diem gitu kan, walk out. Sampai akhirnya 1 tahun kemudian guys, Syardul nih masih awet sama pacarnya, begitupun juga Suman masih bersama Rim Jim. Seluruh keluarga lagi ngumpul untuk doa bareng buat anak adopsi mereka. Ada momen yang bikin kagok. Pas orang tua Suman datang, Rim Jim langsung menjauh karena emang gak pengen duduk sebelahnya Suman, gak mau bikin perkara lah pokoknya. Tapi sang ayah sepertinya berusaha menerima keadaan. Dia malah meminta Rim Jim untuk duduk sampingnya Suman. Gak masalah, gak apa-apa katanya gitu. Melihat kejadian itu, seluruh keluarga udah diem aja gitu. Dan hal itu membuat Syardul berani memanggil pacarnya untuk duduk di sebelahnya. Si bayi mungil itu punya 2 ibu dan punya 2 ayah. Di sini justru terlihat, akhirnya semua keluarga, semua yang ada di situ nih ya, terlihat legowo gitu, terima keadaan gitu. Pelan-pelan kelihatan wajah bahagia mereka semua. Film Badaido selesai. Badaido artinya congratulations. Thank you guys udah nonton, udah menyimak pokoknya sampai habis. Dan tungguin Studio Bocor berikutnya. Ya, jangan lupa stay healthy. Dah.